Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Farm TV 69 Production. Kali ini pun masih akan membahas mengenai mata pelajaran fisika. Tapi sebelum itu saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan untuk kita semua untuk menjauhi narkoba, sayangi orang tua, dan juga selalu berdoa. Jadi sebelum memulai pelajarannya dan pembahasan mengenai fisika, kenapa pada ketawa-tawa? Nah, mengenai pelajaran fisika, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran fisika gerak lurus bagian yang kedua. Kemarin saya udah ngupload video mengenai fisika gerak lurus bagian yang pertama. Kayaknya banyak banget yang harus dibahas di gerak lurus bagian mata pelajaran fisika di gerak lurus ini, karena sebetulnya kaitannya banyak juga dengan kecepatan, percepatan, jarak, waktu, dan sebagainya yang mirip-mirip banget, serupa tapi tak sama, seperti di pelajaran SD kelas 5 atau kelas 6 guys. Seperti itu. Jadi langsung aja, hari ini kita membahas mengenai gerak lurus, tapi saya juga akan membahas mengenai perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Apa sih perbedaannya? Bahas sedikit saja. Kecepatan adalah perubahan jarak suatu benda per satuan waktu. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda per satuan waktu. Jadi kecepatan adalah perubahan jarak suatu benda per satuan waktu, sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatannya suatu benda per satuan waktu. Jadi seperti itu. Langsung aja ke daftar isi untuk pembahasan soal di video kali ini, yaitu yang nomor 1 seperti ini, nomor 2, terus nomor 3. Dibaca yang teliti, yang benar, nggak usah buru-buru, jangan sampai salah. Sebelum mulai saya ingetin untuk satuannya, jangan lupa untuk menyamakan satuannya dan menulis satuannya. Langsung aja soal yang pertama. Sebuah motor menambah kecepatannya dari 15 meter per detik menjadi 90 meter per second dalam waktu setengah menit, 0,5 menit. Maka percepatan motor adalah, diketahui kecepatan awalnya adalah 15 meter per second atau 15 meter per detik menjadi kecepatan akhirnya yaitu 90 meter per detik dalam waktu 30 detik atau setengah menit. Kita tulis ya seperti ini yang tadi udah kita ketahui. Jadi V1 nya 15 meter per detik, V2 nya 90 meter per detik, terus selang waktunya atau delta T nya aja 0,5 menit atau bisa disebut 30 second atau detik. Yang ditanyanya adalah percepatan motor, bukan kecepatan ya, tapi percepatan. Jadi jangan sampai salah rumus. Jadi A kalau percepatan. Jawabnya rumusnya seperti ini, adalah delta V dibagi dengan delta T. Jadi A adalah V2 dikurang V1 atau V akhir dikurang V awal dibagi dengan waktunya. Jadi 90 meter per detik dikurangi 15 meter per detik dibagi 30 detik. Jadi A nya adalah 75 meter per detik dibagi dengan 30 detik. Hasilnya A adalah 2,5 meter per detik kuadrat atau 2,5 meter per second kuadrat. Jadi percepatan motor itu adalah 2,5 meter per second kuadrat. Ya. Langsung soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Setelah 12,5 detik mobil tersebut tiba-tiba direm sampai berhenti. Maka perlambatan mobil itu adalah, jadi logikanya gini, mobil ini kecepatan 90 km per jam. Dan mobil itu mengerem dan bisa berhenti setelah 12,5 detik sebetulnya itu. Jadi percepatannya itu berapa? Atau perlambatan mobil itu adalah, jadi diketahuinya kecepatannya 90 km per jam setelah 12,5 detik direm sambil berhenti.
Jadi V1-nya adalah 90 km per jam kecepatan awalnya, dan V2-nya adalah 0. Kenapa? Karena direm sampai berhenti, makanya V2-nya 0. Terus waktunya delta T-nya adalah 12,5 detik. Nah, yang ditanya perlambatan mobil tersebut adalah A. Dijawabnya, jadi rubah dulu nih, kan ini satuannya kan kilometer per jam, harus dirubah menjadi satuan internasional, yaitu 90 km per jam dirubah menjadi meter per detik. Jadi 90 km dirubah jadi meter, yaitu dikali 1000, jadi 90.000 meter dibagi 3.600 detik. Kenapa? Karena 1 jam itu adalah 3.600 detik. Paham ya? 60 kali 60 jadi 3.600 detik. Jadi V1-nya diketemukan jadi 90.000 meter dibagi 3.600 detik, hasilnya adalah 25 meter per detik. Perlambatan yang terjadi adalah rumusnya seperti ini, delta V dibagi delta T. Jadi delta V-nya adalah V2 dikurang V1 dibagi dengan waktunya. Jadi V2-nya 0 meter per detik dikurangin 25 meter per detik. Dibagi waktunya adalah 12,5 detik. Hasilnya adalah min 2 meter per detik. Jadi min di sini itu tuh sebetulnya tanda negatif ini menandakan mobil itu mengalami perlambatan. Jadi kok hasilnya minus ya? Salah kali ya? Oh enggak. Karena ditanya ada perlambatan. Perlambatan itu kodenya di sini negatif. Jadi itu benar. Jadi untuk bahasnya seperti ini ya. Jadi kalau kita berlogika, jadi sebuah mobil itu bergerak dengan 90 km per jam. Setelah 12 detik mobil tersebut tiba-tiba direm sambil berhenti. Maka perlambatan mobil tersebut adalah jadi seperti ini. Tanda negatif itu yang tadi saya udah ceritain, bahwa mobil mengalami perlambatan, yaitu sebesar 2 meter per detik. Jadi dia setiap detik tuh setiap 2 meter itu melambat per detiknya. Jadi per detiknya dia melambat setiap 2 meter. Jadi seperti ini. Gimana ya? Mobil melakukan perlambatan 2 meter setiap detiknya. Sampai berhenti mobil tersebut membutuhkan waktu 12,5 detik. Jadi untuk ada pertanyaan nih, oh dia butuh jarak berapa sih untuk bisa menghentikan mobil tersebut? Jadi maka jarak yang dibutuhkan mobil sampai berhenti adalah 2 meter kali 12,5 detik. Hasilnya adalah 25 meter. Mohon maaf, itu 2 meter kali 12,5, jadi 25 meter. Jadi sampai berhenti mobil tersebut adalah 25 meter. Jadi berhentinya tuh jaraknya 25 meter. Dari 90 km per jam sampai 0. Kurang lebih seperti itu. Kalau belum ngerti, cari-cari referensi lainnya atau baca-baca buku-buku lainnya. Lanjut soal yang ketiga. Anton berlari mengelilingi lapangan berukuran 25 meter kali 15 meter sebanyak 2 putaran. Selang waktu yang diperlukan 80 detik. Maka kecepatan Anton adalah sebesar, ya diketahui ya, seperti ini ya. Jadi Anton tuh mengelilingi lapangan dengan ukuran 25 meter kali 15 meter sebanyak 2 putaran. Dan waktunya adalah 80 detik. Jadi P 25, L-nya 15, dan dia 2 putaran berarti 2 kalinya. Jadi T-nya 80 detik. Terus ditanya, T-nya sebetulnya huruf kecil nih, cuman salah ketik. Terus tanya adalah kecepatannya, jadi V sama dengan titik-titik. Dijawabnya, rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. Jadi V, rumus keliling lingkaran adalah kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Karena dia 2 kali, makanya dikalikan 2 lagi. Jadi dibagi waktunya. Dan sebenarnya konsep seperti ini nih. Nah ini panjang, lebar, dan itu 2 kali. Nah jadi tinggal masukin angka-angkanya. Panjangnya 25 masukin, lebarnya 15 masukin. Terus 2 kali 80 dibagi 80. Jadi hasilnya adalah kecepatannya 160 meter dibagi 80 detik. Jadi kecepatannya adalah 2 meter per. Jadi kecepatan Anton untuk mengelilingi lapangan berukuran 25 kali 15 sebanyak 2 putaran
adalah 2 meter per detik. Jadi dia itu melakukan lari, berlari itu adalah setiap detiknya dia bisa berlari sepanjang 2 meter. Sebenarnya logikanya seperti itu. Sampai sini dulu pelajarannya. Terima kasih yang udah mau nonton sampai akhir. Tapi yang pastinya harus nonton sampai akhir, karena kalau nggak nonton sampai akhir pasti nggak bakalan ngerti. Yang belum subscribe, like and share ke media sosial lainnya. Berbagi ke teman-teman adalah salah satu pahala yang bisa didapetin. Itu juga saya juga nggak bosan-bosan untuk ngingetin semuanya untuk menjauhi narkoba, sayangi orang tua, dan juga selalu berdoa. Tetap sehat, semangat, dan terus belajar. Nah, keluar lagi tulisannya kan, like, share, and subscribe channel YouTube Farm TV 69. Berbagi ke teman-teman. Dan juga terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.